Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah, kita lanjutkan kajian kita sampai kepada qaulul musannif rahimahullah, wa man wati'a fi nahari ramadhana 'amidan fil farji fa alaihi al-qada'u wal kafaratu. Wa man wati'a, dan barang siapa yang bersetubuh, fi nahari ramadhana, pada siang Ramadan, 'amidan, dengan sengaja, fil farji, bersetubuhnya itu di faraj seorang perempuan, fa alaihi al-qada'u, maka wajib atasnya mengqada puasa tersebut, wal kafaratu, begitu juga wajib dia kafarah atau membayar kafarah. Wa hadza in athima bi jima'ihi. Wa amma in lam ya'tham kaman wati'a wa huwa musafir bi niyyati tarakhusi bil fitri fa innal kafarata la tajibu alaihi. Wa hadza, dan ini kewajiban yang disebut tadi, yaitu qada dan kafarah, in athima bi jima'ihi, jika seorang berpuasa itu berdosa dengan sebab jimaknya. Dengan sebab jimaknya itu dia berdosa. Wa amma illam ya'tham, dan adapun jika tidak berdosa dengan sebab jimak tersebut, kaman wati'a wa huwa musafirun, seperti orang yang wati atau bersetubuh dalam keadaan dia musafir jauh, biniyati tarakhusi, dengan niat tarakhus, dengan niat dia mengambil rukhsah. Jadi dia musafir yang membolehkan dia untuk tidak berpuasa. Lalu ketika dia musafir tersebut, dia wati, dia jima dengan istrinya masalan, tapi dengan niat mengambil rukhsah pada hari tersebut bahwa dia sedang musafir, berarti dia tidak berdosa dengan jima tersebut. Dia tidak berdosa dengan jima tersebut karena dia dalam kondisi musafir yang berniat mengambil rukhsah. Nah, orang semacam ini, ya, biniyati tarakhusi fis safari fil fitri, dengan niat mengambil rukhsah pada berbukanya atau pada membatalkan puasanya dengan sebab jima, fa innal kafarata la tajibu alaih, maka sesungguhnya kafarah itu tidak wajib atasnya. Tidak wajib ya kafarah, bayar kifarat. Orang yang misalnya dia musafir, lalu dia di musafirnya dalam keadaan berpuasa, lalu dia jima, dia bersetubuh dengan istrinya, atau bahkan dia berzina sekalipun, ya, tetap dosa itu, berzinanya dosa, tetapi karena dia musafir jauh yang menyebabkan bolehnya dia tidak berpuasa di saat itu, maka dia tidak kena kifarah. Wa in aftara as-sha'imu bighairil jima'i, dan jika membatalkan puasa oleh orang berpuasa bighairil jima'i, dengan selain jima, summa jama'a, kemudian dia jima, kemudian dia bersetubuh, fa innahu ya'samu, maka dia berdosa, wa yajibu alaihi al-qada, dan wajib atasnya untuk mengqada puasa tersebut, walakin la kafarata alaihi, akan tetapi dia tidak wajib kafarat. Nah, misalnya ada seseorang yang jima dengan istrinya, ya, tetapi sebelum dia jima, dia membatalkan puasanya dengan minum misalnya, dengan makan misalnya. Nah, lalu setelah itu dia jima, nah, maka dia berdosa, bahkan itu dosa besar, ya. Cuman dia tidak wajib kifarat, hanya wajib qada saja. Fayajibu alaihi al-qada walakin la kafarata alaihi, tidak wajib kifarah. Wal kafaratu tajibu ala rajul dunal mar'ati, dan kifarah yang disebutkan tadi wajib atas laki-laki, hanya laki-laki yang wajib, dunal mar'ati, bukan perempuan. Kalau perempuan tidak wajib, ya, tidak wajib perempuan, yang wajib hanya laki-laki yang membayar kifarah.
Apa kafaratnya? Wahya itqu raqabatin mu'minatin, yaitu memerdekakan budak. Memerdekakan budak. Fa in ajaza anha hissan, jika tidak mampu, lemah daripadanya itu raqabah hissan secara nyata, ka'an lam yajid duna masafatil qasri, seperti dia tidak mendapatkannya, ka'an lam yajidha duna masafatil qasri, seperti orang dia tidak mendapatkannya di bawah masafatil qasr, jarak yang boleh memengqasar salat, misalnya 82 km. Au syar'an, atau secara syarak dia tidak mendapatkannya secara syarak, ka'an lam yajid thamanuha fa'idan an hajatihi. Nah, seperti dia tidak mendapatkan harganya fa'idan yang lebih lah daripada hajatnya. Jadi dia tidak punya uang untuk atau uangnya kurang untuk membeli budak tersebut, untuk memerdekakan budak, bukan membeli, untuk memerdekakan budak tersebut. Fayahillu lahu ay yantaqila lis-shaumi, maka boleh halal baginya untuk pindah kepada kafarah selanjutnya, yaitu puasa. Wa yajibu ayanwiya bi'itqiha al-kafaratu. Andai kata dia memerdekakan budak, wajib atasnya bi'itqiha, dengan memerdekakannya itu budak, al-kafarata, yaitu niat kafarah. Berarti ketika dia memerdekakan budak tersebut wajib niat kafarah. Tetapi di zaman sekarang sudah budak itu sudah tidak ada lagi. Berarti otomatis akan pindah ke kifarah yang kedua, yaitu pada qaul musannif, perkataan musannif yang mengatakan fa illam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'aini, jika tidak ada budak untuk dimerdekakan, fasiyamu syahraini mutatabi'aini, maka wajib adanya puasa 2 bulan berturut-turut. Minal ashhuril qamariyati, 2 bulan berturut-turut dalam hitungan qamariyah, dengan bulan hijriyah. Wa yajibu ayanwiya likulli yaumin as-saw wa yajibu ayanwiya likulli yaumin as-sawma 'anil kafarati. Wajib dia berniat tiap-tiap harinya untuk puasanya itu puasa kafarah. Walaupun tidak meniatkannya kafarah apa gitu, tapi harus dita'yin, ditentukan niatnya niat kafarah. Wala budda min tatabu'il ayyam, tidak boleh tidak daripada berturut-turut harinya, harus berturut-turut harinya. Wa yaqta'u tatabu'u al-fitra bisafarin aw maradin. Maka terputus oleh tatabu, terputus oleh berturut-turutnya itu dengan sebab dia tidak berpuasa dengan sebab musafir misalnya. Misalnya dia baru dapat 1 bulan, lalu dia musafir terus dia tidak berpuasa di hari itu, maka terputus. Maka wajib ulang dari awal. Aw maradin, atau bahkan karena sakit. Karena sakit dia membatalkan puasanya, berarti terputus tatabu'nya, terputus berturut-turutnya. Falau qata'at tatabu'u wajaba alaihi ay yasta'nifa as-sawma min jadidin fayu'iduhu marratan ukhra. Falau qata'at tatabu'u, jika terputus oleh tatabu'nya, berturut-turutnya, wajaba alaihi ay yasta'nifa as-sawma, maka wajib dia memulai puasanya menjadi daripada yang baru, wajib dia mulai lagi dari awal. Fayu'iduhu marratan ukhra, maka dia wajib mengulanginya sekali lagi. Walau kana al-inqita'u fi akhir yaumin, walaupun keterputusannya itu pada akhir hari, misalnya hari yang tinggal 1 hari baru dia selesai, akan selesai 2 bulan itu, terus dia tidak puasa di hari itu atau batal, maka ulang dari awal. Wa man ajaza 'anil shaumi likibarin, siapa yang tidak mampu puasa, nah ini tidak mampu puasa 2 bulan berturut-turut, likibarin, sebab kibarin, kibarin orang yang tua, au maradin, atau orang yang sakit, la yurja zawaluh, orang yang sakit yang tidak ada harapan sembuhnya, orang penyakit kronis misalnya, au lahaqihu bisawm masyaqqatan, atau dia mendapati akan ia dengan puasanya itu masyaqqah, kesulitan syadidah yang sangat berat. Kalau dia kesulitan yang sangat berat, andai kata dia puasa sampai dia tidak bisa berdiri misalnya, atau sampai dia pingsan saking beratnya, tidak bisa dia tahan untuk puasa, jazalahu ayantaqila ila al-khasrati taliyati, boleh dia pindah kepada kafarah yang selanjutnya, yaitu wahiyah, dan yaitu fa illam yastati' fa it'amu 60 miskinan. Jika tidak mampu untuk puasa 2 bulan berturut-turut, maka wajib baginya memberi makan kepada 60 orang miskin. Likulli miskinin muddun, tiap-tiap orang miskin 1 mud.
Berarti 60 fakir miskin. Wa yajibu it'amul fuqara'i kadzalik. Wa yajuzu it'amul fuqara'i kadzalik. Begitu juga boleh memberi makan kepada orang fakir, bukan miskin saja. Ya miskin saja wajib, apalagi fakir gitu. Wa yushtaratu ay yakunu mimman yajuzu lahum akhdhu zakati. Mimman yajuzu lahum akhdhu zakati. Disyaratkan bahwa adalah mereka itu fuqara mimman yajuzu daripada orang yang boleh lahum baginya akhdhu zakati untuk mengambil zakat. Ai muslimina, yaitu muslimina ahraran. Siapa mereka yang boleh mengambil zakat? Orang Islam ahraran, dan dia itu merdeka. Kama marra, sebagaimana sudah dijelaskan mungkin di bab zakat. Wal muddu yusawi, satu mud itu bersama dengan 432 gram. Takriban kurang lebih 432 gram. Takriban kurang lebih daripada beras atau makanan pokok yang lain. Wa yakunu min ghalibi qutil baladi, adalah itu daripada makanan yang dominan di negeri itu, makanan pokok yang dominan yang diberi tempatnya itu. Kama marra fi bi zakatil fitri, seperti sudah dijelaskan di bab zakat fitrah. Kalau kita di Indonesia ya beras, setiap harinya dia setiap orang fakir miskin dia mengeluarkan 432 gram. Itu satu mud. Wal muradu bil it'ami at-tamliku, yang dimaksud dengan it'am di sini memberi makan itu at-tamlik, memberikan kepemilikan. Fa yumallikuhumul mudda, maka memilikan kepada mereka itu fuqara al-mudda akan satu mud. Bukan maksud memberi makan itu ya dikasih makan berupa nasi gitu, bukan, tetapi diberikan beras gitu. Wala yakfi ayat ayahum iyahu mathuwan, tidak cukup bahwa memberikan akan mereka itu mathuwan itu dalam keadaan matang, makanan yang sudah matang. Tidak cukup misalnya diberikan nasi bungkus, tidak cukup, tidak sah itu, harus berupa makanan pokok yang belum matang ya. Fa in ajaza 'anil jami'i, kalau dia tidak mampu semua, tidak mampu memerdekakan budak, tidak mampu puasa 2 bulan berturut-turut, tidak mampu bayar kifarat 60 fakir miskin satu mud, tidak mampu. Fa in ajaza 'anil jami', kalau tidak mampu semua, baqiyatil kafaratu fi dhimmatihi, maka tetap kafarat itu, tebusan itu fi dhimmati, pada tanggungannya, hatta yaqdiha, sampai dia membayarnya, tetap dia tidak akan hilang. Falau mata, andai kata dia meninggal, ukhrijat anhu, maka dikeluarkan akan itu kifarah anhu daripadanya, min ra'si malit tarikah, dari harta peninggalannya. Bahkan harta itu tidak boleh dibagi dulu sebelum dia tidak boleh dibagi dulu oleh ahli waris sebelum dia mengeluarkan untuk kifarahnya si mayit tersebut. Wallahu a'lam bissawab.